Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang. Di sini saya ingin mereview dan mengulas tentang film The Wolves of Wall Street yang dibintangi oleh, pasti kita tahu lah, bintangnya film Titanic, yaitu Leonardo DiCaprio. Jadi film ini bercerita tentang, ya, sesuai judulnya sih, sesuai judulnya Wolves of Wall Street. Jadi drama-drama yang terjadi tentang saham, tentang trading, tentang broker, stock broker di sana. Dan ya, luar biasa sih. Film ini luar biasa, sangat menginspirasi juga sih. Maksudnya mampu memberikan kita common sense yang sangat menarik. Mulai dari bagaimana cara kita mendeploy semangat untuk berusaha lagi, terus bagaimana cara kita untuk menata strategi untuk menghadapi tantangan ke depan gitu, dan terus memprediksi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah suatu kegagalan. Jadi kita langsung ini aja, kita langsung ke hipnosisnya aja. Jadi film ini tuh bercerita tentang Jordan Belfort. Dia itu punya pekerjaan di Wall Street Stockbroker untuk LV Rothschild. Itu salah satu keluarga salah satu anggota keluarga Rothschild ya, tapi ada di bawah Wall Street gitu doang. Dan leadernya dia atau chief divisi dia itu namanya Mark Hanna. Mark Hanna itu orangnya ambisius banget sih. Dia orangnya emang bener-bener dia masih berpikir bahwa tentang kalau stockbroker atau bekerja di Wall Street itu ya tujuannya adalah memperkaya diri kita sendiri, bukan kita itu kerja untuk orang atau kerja untuk mereka itu yang menaruh kepercayaan saham mereka atau investasi mereka ke kita. Jadi dengan di leadering oleh seorang Mark Hanna itu, akhirnya Jordan Belfort itu yang semula dia cuma kerja nyari duit dan segala macam itu, akhirnya maksudnya cuma bekerja secara umumnya manusia lah. Dia cuma ingin kerja, dapat nafkah, kemudian bersama menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya. Dan akhirnya setelah dia bertemu Mark Hanna, sudut pandang dia berubah. Yang dari dia orangnya yang kalau semuanya ada seseorang customer atau itu user atau siapapun itu yang ingin menaruh saham untuk LV Rothschild, ya kalau nggak mau kan ya udah ya kan. Tapi dengan metodologi Mark Hanna yang terus dipropagandakan ke Jordan Belfort, dan menurut Jordan Belfort itu menarik, akhirnya dia pun tertarik dengan metode-metode itu. Tapi kemudian terjadi terjadi kolaps lah di LV Rothschild itu. Saham-saham mereka semua kolaps, saham-saham mereka jatuh dan nggak bisa, ya banyak yang scam, dan akhirnya divisi itu dibubarin dan Jordan Belfort akhirnya berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan akhirnya si istrinya menyarankan sebuah pekerjaan yang ada agak jauh memang dari New York City gitu. Kerjaan ini ada di daerah Long Island, masih daerah New York juga, tapi itu udah agak jauh dari kota lah gitu. Tempatnya juga terpencil juga. Di sana dia itu bekerja di Long Island itu mengkhususkan dirinya untuk penny stock. Jadi sebenarnya stock broker juga, tapi untuk saham-saham yang kadarnya itu masih kecil, masih belum bonafit banget gitu. Kemudian di penny stock itu di Long Island itu dia menjadi stock broker paling lihai karena di tempat yang terpencil tidak ada teknologi, tapi dia punya kemampuan skill persuasi yang bagus. Akhirnya di penny stock itu dia yang paling punya value lah, paling punya value di situ, dan orang-orang percaya sama dia, dan banyak sekali orang-orang atau user yang menaruh kepercayaan investasi ke dia. Kemudian akhirnya terkenal lah, karirnya naik lagi setelah dia dipecat dari LV Rothschild tadi yang di Wall Street. Kemudian dia mulai membangun lagi itu di Long Island. Kemudian dia ketemu
sama Donny Azov. Donny Azov ini kalau nggak salah dia kerja di restoran pas saya nonton itu. Dan luar biasanya Donny Azov ini tertarik bukan karena, ya kita wajar lah, pasti kita tertarik dengan uang, itu sangat wajar ya. Tapi Donny Azov itu tertarik sebenarnya, dia awalnya tertarik bukan karena impersonate-nya atau impersonnya si siapa namanya Jordan Belfort, tapi dia tertarik sama mobilnya yang pada waktu itu kalau nggak salah itu mobilnya Jaguar gitu. Jaguar atau Porsche baru. Dan dia nanya, kita kerja satu gedung gitu, tapi kenapa gaji kita bisa beda gitu, apa yang kita hasilkan beda gitu, berapa gaji kamu setiap hari? Jordan dia nanya gitu kan. 12.000 sehari gitu. Kita gaji gedung tapi kenapa kita nggak sama? Dan akhirnya ya udah, akhirnya setelah dikulik dan si Donny Azov ini tertarik ikut Jordan, dan akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan broker juga, stock broker untuk pialang saham. Mereka mendirikan kecil-kecilan ya, sama kayak seperti penny stock yang ada di Long Island. Mereka membuat Stratton Oakmont namanya. Stratton Oakmont itu di tahun 1989, kemudian cepat naik tuh karena mereka meng-hire orang-orang yang tanda kutip emang ambisius juga di ranah finansial. Mereka mengalami kesulitan finansial semuanya lah. Kemudian akibat ya itulah sebab teknik persuasi yang diajarkan oleh Jordan, akhirnya ya itu tadi, mereka banyak meniru gaya berpikir Jordan tentang saat kamu beli saham ini, saat kamu berinvestasi di sini itu udah pasti gitu. Kemudian terjadi sebuah konflik saat Stratton Oakmont ini udah jadi benar-benar gede gitu, udah jadi besar banget gitu, dimana Jordan ini bertemu seseorang wanita di suatu acara pesta. Ya biasalah orang bule kan pesta-pesta gitu kan. Dan ini emang film yang ratingnya itu 18 ke atas atau belum 21 ke atas, karena emang ini film yang banyak adegan yang ya begitulah di atas 21. Dan kemudian itu banyak banget exposure hal-hal yang tanda kutip itu budaya western. Dan itu pun ya nggak masalah selama kita masih bisa mengambil intisari dari dari film ini. Kemudian luar biasanya itu tadi Stratton Oakmont itu dalam berapa tahun aja setelah Jordan keluar dari penny stock itu, dia langsung langsung benar-benar jadi jadi sebuah stock broker pialang saham terprofit paling hebat. Valuasi volume trade-nya paling gede lah gitu. Dan pasti kalau volume trade-nya paling gede ya akhirnya pasti dia dianggap paling sukses gitu doang, bahkan hampir setara dengan Wall Street gitu doang. Kemudian ya gitulah, kalau ini kita ambil pelajarannya aja. Kalau Jordan Belfort akhirnya sukses, mereka dan timnya sama si Donny tadi akhirnya sukses. Jadi mereka punya metode yang membuat Stratton Oakmont itu untuk bisa gimana caranya profit dalam membroker orang-orang atau user atau pengguna atau mereka yang ingin berinvestasi, yaitu dengan teknik pump and pump. Ini scam juga yang melibatkan gimana itu metodenya seperti ini: menggelembungkan harga saham dengan mengeluarkan pernyataan positif yang menyesatkan untuk menjual dengan harga yang ditingkatkan secara artificial. Jadi ketika pelaku menjual sekuritas mereka yang dinilai terlalu tinggi, harganya akan turun drastis, dan mereka yang ditipu untuk membeli dengan harga yang meningkat akan memiliki saham yang tiba-tiba bernilai jatuh lebih rendah daripada yang mereka bayarkan. Ini kan mirip seperti kasus kemarin kan sebenarnya, tentang cuma bedanya ini kemarin adalah Ponzi scheme, kalau ini kan pump and pump scheme.
Jadi ya sebenarnya saham itu semua gorengan. Kita tahu, kita setuju lah bahwa semua saham itu bisa digoreng, bisa bukan dimanipulate, enggak, didesain memang. Kita ibarat kata kita punya saham tentang perusahaan ini, kita bisa membuat hancur perusahaan tersebut. Bukan hancur, membuat ekonomi atau valuative volume trade perusahaan tersebut jatuh gitu kan. Dan yang teknik ini ya memang benar-benar memerlukan kemampuan persuasi tingkat tinggi. Jadi emang kita tuh gini saham itu tidak bisa dibilang stabil, tapi juga tidak bisa dibilang tidak stabil. Nggak pernah punya acuan di mana saham itu akan naik terus, kecuali emang pada waktu itu volume trade-nya atau volume transaksinya, apapun valuasi yang ada di dalamnya tinggi, dan itu berdampak pada perusahaan dan mampu menguntungkan. Tapi bagaimana dengan saham di mana yang mengalami stagnasi? Stagnasi dalam artian di sini adalah pada perusahaannya itu sendiri. Kan saham itu juga terdiri dari beberapa perusahaan. Sebabnya sekarang terjadi perang Ukraine Rusia. Bagaimana saham-saham perusahaan yang orang-orang yang menanam saham ke perusahaan-perusahaan Ukraine pasti jatuh. Lalu bagaimana orang-orang yang, kita nggak bisa ngambil contoh Ukraine, di Amerika aja, di mana Wall Street itu berada, ketidakpastian pasar itu pasti akan mengaruhi orang buat naruh saham, buat investasi gitu doang. Kalau orang dulu investasi emas, berkata naruh emas di bank, oke, kita valuatifnya segini, bunga emas itu sangat naik, kita bagi dua sama bank gitu, ibarat kata uang begini. Tapi kan sekarang enak banget ya dengan saham, dengan modaling, dengan modal investasi, jadi lebih gampang gitu. Nah makanya teknik yang digunakan oleh Jordan Amadoni dan kawan-kawan ini kurang bijak, karena tidak ada kepastian dalam saham tanpa kita ikut langsung atau turun langsung ke suatu bentuk usaha, suatu trade atau tradingnya gitu. Kita mengetahui bukan hanya sekedar candle, tapi kita tahu bagaimana, kenapa sih saham ini turun, valuasi apa yang harus kita timbulkan. Nah makanya kita nggak cukup saham ini akan membuat Anda untung dalam satu hari itu $2.000. Pasti tidak ada kata pasti dalam saham, tidak ada kata pasti dalam dunia trading tentunya, apalagi trading yang asli, bukan yang ponzi, yang opsi biner gitu. Trading yang benar-benar asli. Jadi gak pernah ada kepastian, karena segede apapun itu, sebesar apapun itu, seperti Wall Street aja nih, sekarang banyak orang-orang yang menjual saham mereka karena kemungkinan perang dunia ketiga. Dan ini kan menimbulkan ketidakpastian tentunya. Dan apakah kita sebagai ibarat kata seorang broker, kita akan bilang ke seorang yang ingin berinvestasi atau ke user, bilang ke user bahwa beli saham ini meskipun perang dunia ketiga Anda tidak akan rugi, Anda akan tetap profit, Anda tetap untung $500 sehari. Itu sangat tidak masuk akal sih menurut saya, dan teknik ini sangat merugikan banyak orang. Dan akhirnya ya itu tadi, dengan membeli saham dengan harga tinggi, ditingkatkan secara artificial, tentu dana yang lebih itu nanti akan masuk ke ke kas perusahaan, stroke dan account. Dan perusahaan itu mempunyai financial valuation yang sangat gede gitu doang, bahkan sampai dipaparin sama Forbes bahwa ratusan pemodal muda yang ambisius itu berduyun-duyun ke perusahaan ini loh tuh. Dan Jordan menjadi sangat sukses dalam meluncurkan gaya hidup yang dekaden. Ya kita tahu lah dekaden itu seperti apa kalau di western, ya obat-obatan, seks bebas gitu segala macem. Dan seperti yang saya bilang tadi tentang perselingkuhannya dengan Naomi Lapaglia. Lapaglia ini sebenarnya seorang investing juga, dan padahal dia udah tahu kalau Jordan itu udah punya istri juga. Dan kemudian pada tahun berikutnya kan akhirnya dia berselingkuh sama Naomi Lapaglia itu tahun 1991, dan pada tahun berikutnya 1993, 2 tahun berikutnya
Jordan itu secara ilegal menghasilkan 22 juta dolar dalam 3 jam setelah mengamankan IPO dari Steve Whedon. Jadi Steve Whedon itu punya sebuah produk, punya sebuah perusahaan sepatu yang dimana dia sahamnya ditaruh di IPO, dan orang-orang mempersuasi para pemodal muda atau user yang mereka mau investasi buat nanam saham ke Steve Whedon ini. Dan dia akhirnya bawa Jordan dan perusahaannya itu lebih jauh ke perhatian FBI. Ya kita tahulah sekuritas saham itu, dan kan saham kayak kemarin kasus Ponzi itu aja, kemarin sebenarnya FBI pun sudah punya data analisis sendiri, tapi mereka masih belum bisa menangkap karena itu lintas negara. Sedangkan wewenang lintas negara itu adalah di mana saat tindakan kriminal itu menjadi sebuah tindakan kriminal juga di negara tersebut. Nah, masalahnya kalau negara itu ibarat kata kayak Swiss, kayak Nauru, atau negara-negara yang tidak menerapkan bunga atau bunga 0%, yang terjadi adalah money laundry, penggelapan uang namanya. Bukan hanya penggelapan tapi juga money laundry-nya juga, uang digelapin tapi juga dicuci sekalian di situ. Dan kemudian yang jadi notice di sini adalah kita tahu pump and pump ini kan tentang valuasi yang sebenarnya nggak selalu harga saham itu segini kita buat segini. Nah, dengan adanya metode yang dia baru dengan membuat membuat saham bukan saham sih, sebuah perusahaan yang melantai di bursa IPO yang bernama Steve Whedon yang membuat sepatu tadi, ia membawa perusahaan itu lebih jauh ke FBI. Jadi sorotan kan, akhirnya FBI pun bertanya-tanya, ini benar nggak sih, ini scam nggak sih, ini sebuah skema nggak sih tuh. Dan karena Jordan tahu FBI itu udah mulai mencari dia, dan salah satu agen FBI yang datangi dia itu namanya Denham itu datang langsung ke Jordan pada waktu itu di kapal yachtnya dia, sebuah kapal mirip kapal pesiar tapi kecil gitu. Di situ pun ya inilah dinamika yang terjadi di dunia barat tentang bagaimana keuangan itu terjadi. Agen FBI-nya pun berusaha disuapnya bukan disuap uang ya, kayak di sini itu kan sering ada gratifikasi gitu. Kalau itu kan biasanya masalah politis kalau di Indonesia ya. Kalau di sana itu suapnya berusaha memberikan sebuah engagement atau membuat engagement and career. Jadi ditawari untuk menjadi seorang broker, jadi seorang pialang saham gitu doang si Denham ini tadi. Tapi balik lagi, kalau FBI kategorinya menyuap itu pun udah analoginya udah luas, bukan hanya sekedar uang. Jadi menawari seseorang pejabat federal atau agen federal sebuah jabatan, uang dan segala macam itu udah masuknya gratifikasi, suap. Dan salah satu temannya itu bilang, temannya yang punya relasi dengan pemerintah itu bilang bahwa metode yang kamu lakukan dengan menyuap agen federal ini salah gitu doang. Dan akhirnya ya dia pikir otak, dia mencari otak di mana uang 20 juta dolar ini aman. Kemudian akhirnya dia tahu bahwa ya kayak negara-negara tadi yang tidak menerapkan suku bunga di negaranya, seperti negara-negara di Karibia yang contohnya kayak kemarin kan Binomo itu, binary option itu kan punya kantor di Karibia, dan terus Nauru, kayak negara-negara yang tidak punya suku bunga. Dan akhirnya dia memilih Swiss karena Swiss itu banknya juga aman juga gitu doang. Akhirnya dia merekrut seorang bankir korup dari Swiss bernama Jean-Jacques Sorel, dan mengatasnamakan uang 22 juta dolar itu dengan nama Naomi, bibinya Emma, yaitu Brad Broadnick ini akhirnya Brad Broadnick ini temannya. Jadi temennya tadi yang seangkatan sama Doni, tapi dia juga menggunakan jasa itu tadi. Terus si bibinya
bibinya Naomi tadi yang namanya Emma juga digunakan buat nama verifikasi untuk atas uang 22 juta dolar. Jadi uang 22 juta dolar dari saham ilegal yang ditaruh di IPO tadi, pengumpulan atau penggelembungan saham di IPO dari Steve Madden tadi dibagi jadi di atas nama orang-orang tersebut. Karena ya tahulah kalau kita tahu secara direction uang itu milik kita, itu akan jadi sebuah tindakan kriminal juga di Swiss, dan si Jordan akhirnya bisa ketangkap gitu doang. Dan kemudian keluarga si Jordan ini sebenarnya udah bilang ke Jordan bahwa udahlah, tinggalin bisnis ini karena bisnis ini itu salah, ini skema yang berusaha kamu mainin, ini nggak akan pernah berhasil sampai endingnya, ini akan akan bad ending gitu doang, akan fail ending lah pokoknya. Dan tapi si Jordan ini kekeh, dia malah mengannounce bahwa dia akan tetap di Stoughton Achmon ini dan mempertahankan bagaimana metode dia untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba yang menjadi titik balik di sini adalah Steve Madden, orang yang dijadi seorang aktor intelektual saham gadungan tadi, saham bohongan, saham ilegal di IPO tadi, tiba-tiba menarik sahamnya karena dia meskipun seorang ibarat kata nerd ya, cuma sosok doang untuk Steve Madden produk itu tadi, ternyata dia juga memegang kepemilikan saham itu, tapi dia bisa membekukannya. Ini yang menjadi sebuah garis besar ya, maksudnya di awal di film ini nggak ada nggak ada kejelasan Steve Madden itu memegang berapa gitu doang, dan otorisasi Steve Madden itu apa aja gitu loh, dia bisa melakukan apa aja gitu dong pada saham itu. Seharusnya kan kalau orang bisa punya akses sampai membekukan saham atau menarik sahamnya itu, dia punya minimal lebih dari 50% atau sekitar 80% saham, baru dia bisa menarik sahamnya. Dan sayang sekali tidak tahu seberapa kemudian Steve Madden ini menarik ini, dan akhirnya mulai terbukti lah FBI bukan hanya FBI, kepolisian pun mendapat laporan bahwa ini skema, sebuah penipuan saham bodong, di mana produknya itu nggak pernah launching, dan produknya ini pun volume trade, sebenarnya produknya ada tapi produknya buruk banget dan nggak pernah mendapatkan minat oleh pasar. Dan akhirnya curiga kan para user ini, para investor atau pemodal muda ini akhirnya curiga, orang produknya kayak gini, kenapa harga sahamnya bisa segini ya, bisa sampai mereka itu terkumpul tadi 22 juta. Dan akhirnya ya udah, mereka laporkan, FBI akhirnya mencari si Jordan Belfort, tapi mereka nggak bisa direction to Jordan Belfort. Mereka harus mengumpulkan banyak bukti, contohnya seperti kasusnya Brad yang berantem sama Donnie di pinggir jalan, membawa uang jutaan dolar itu satu koper, dan gak tahu kenapa gara-gara berantem akhirnya si Brad ditangkap polisi, dan ya begitulah akhirnya Brad diperiksa. Tapi yang jadi titik baliknya juga adalah Jacques Sarrel ini, si bankir Swiss tadi juga bodohnya lagi ketangkapnya di Amerika. Jadi sebenarnya si Emma, si bibinya Jordan Belfort itu udah meninggal sebelumnya, dan itu pun ya akhirnya perwalian lah, hartanya itu perwalian, meskipun itu emang aslinya kan duitnya Belfort dari menipu saham Steve Madden tadi. Udah perwalian, tapi ya bodohnya si Jacques tadi adalah ngapain dia melacong ke Amerika, padahal dia nggak jadi permasalahan selama itu kan, belum jadi tindak kriminal di Swiss sebenarnya. Ya akhirnya Jacques ini ditangkap karena money laundering dan penggelapan uang juga, dan akhirnya di situ kebuka semua. Dan akhirnya si Jordan dulu malah yang ditangkap. Jadi bukan komplotannya satu Stoughton Achmon tadi. Jordan dulu yang ditangkap. Dia bilang kalau dia mau membantu penyelidikan dan tahu siapa aja pialang yang atau broker
yang sengaja menipu, sengaja memberikan valuasi palsu, sebuah iklan palsu atau persuasi palsu ke orang, dia akan diringankan hukumannya dari 20 tahun ke 4 tahun gitu doang. Itu dia mikir gitu. Dan si istrinya, istri yang baru dia nikahin itu tadi, Naomi, dan dia udah punya anak kan, dia mikir kalau 20 tahun itu terlalu berat. Akhirnya dia meminta perceraian. Karena mau 2 tahun, 4 tahun, tetap aja you're a criminal. Jadi itulah, jangan sekali-kali kita berurusan dengan hukum. Meskipun tanda kutip kita emang mencari duit sebanyak-banyaknya, kita pengen menjadi seorang crazy rich lah, pengen jadi sultan, tapi seenggaknya patuhi hukum yang ada, bayar pajak juga, dan jangan pernah nipu juga. Dan ya itulah, dan ya semua hancur seketika. Dari karir itu setelah dia berani juga mau membantu agen federal juga, karena juga kalau dibantu pun hukumannya kan pasti dikurangin. Dia bantu, dia terpaksa menjebloskan teman-temannya sendiri juga ke penjara demi kebaikan dia juga. Istrinya menggugat cerai dia, dan ya akhirnya semua hancur seketika. Dia bilang ke Denham bahwa sebelum dia ditangkap, dia bilang bahwa ini tuh sebuah perusahaan yang sebenarnya singkat banget, yang perusahaan baru gitu, maksudnya perusahaan baru. Dan ya akhirnya apa urusannya dengan agen federal gitu. Tapi sebenarnya dia tahu konsekuensinya, tapi demi sebuah kekayaan dan gaya hidup yang seperti itu, dia bisa kehilangan semuanya dalam waktu sekejap. Dan apa pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, mungkin ini terlalu general, langsung saya direction to pesannya, tapi ya ini yang terlihat nyata banget, dan ini relate dengan akhir-akhir ini. If you make something and build something with a fast treatment, and you going for with the fast. Jadi saat kalian berusaha menciptakan sesuatu dengan cara yang cepat, treatment yang cepat, apapun yang cepat dan instan, to be instant, ya yang ada juga kalian juga akan jatuhnya juga cepat pula dan instan pula gitu loh. Cepat itu loh, takdir itu bisa dirubah, terlepas entah itu yang berubah Tuhan atau apapun yang terjadi, kan semuanya saling terkait gitu loh. Cepat itu loh, takdir bisa berubah. Dan saat kita udah tahu itu hal yang terjadi adalah hal yang buruk, seharusnya kita menghentikannya dari awal. Tapi balik lagi, ada pelajaran yang memang benar-benar bisa diambil dari sini. Jadi ambisius bukan sekedar ambisius, maksudnya adalah kita ambisius tapi tahu poin apa yang harus kita capai. Mungkin yang bagus dari Belfort cuma itu, saat dia ambisius dan dia tahu apa yang harus dia raih, entah itu kesuksesan, entah itu uang, bahkan wanita sekalipun. Kan dunia barat masih banyak menganggap bahwa wanita itu adalah sebuah goals, adalah sebuah tujuan, adalah sebuah cenderamata. Itu perspektif patriarki dari dunia barat gitu. Dan ya it's okay, itu sah-sah aja buat mereka gitu doang, buat mereka. Tapi buat kita orang timur, yang kita ambil adalah keambisiusan itu mungkin bisa menjatuhkan kita in the end. Kayak contohnya di Jordan tadi, saat keluarganya bilang waktunya untuk berhenti, dia bilang no, I cannot to stop this way, because ya karena ini adalah dunianya Jordan gitu doang. Kalau kita berurusan dengan federal ya kita harus lawan, tapi ada sesuatu hal yang bahkan kita nggak bisa prediksi itu apa bakal terjadi. Sepintar apapun, secerdas apapun kita menyusun rencana, akan banyak kejadian-kejadian atau pertanda-pertanda atau semiotik mungkin yang akan terjadi. Itu memberikan sebuah kita notice, berikan kita sebuah tanda bahwa hal yang kita lakukan mungkin kurang tepat.
Dan Jordan tidak berhenti saat tanda itu dinotis ke dia, keluarga dia. Dan karena dia membuang tanda dari keluarga dia, tanda-tanda yang diberikan keluarga dia, dan akhirnya dia kehilangan segalanya termasuk keluarga. It's that the point. Maksudnya adalah kita tahu di sini sebuah konklusi bahwa apapun yang kita raih secara instan pun hasilnya juga akan hancur juga secara instan gitu dong. Mungkin yang bagus dari Jordan adalah tingkat ambisiustiknya, yang dia bisa mengkontrol itu dan mengkontrol itu dan bisa memanage itu hingga sampai ke pencapaiannya yang pada waktu itu lumayan wah lah gitu, lumayan wow gitu. Tapi balik lagi, kalau uang itu benar, rezeki itu benar, apapun itu kita pasti setuju bahwa itu akan menjadi manfaat bagi orang banyak, bukan hanya kita doang. Dan itu sih review film dari ulasan film dari The Wolf of Wall Street. Dan banyak sekali sih penghargaan yang dimenangkan oleh Wolf of Wall Street ini. Contohnya adalah penghargaan dari untuk Wolf of Wall Street, MTV Movie Award Best WTF untuk Leonardo DiCaprio tahun 2014, American Film Institute. Luar biasa sih. Apalagi Critic Choice Movie Award and Actor, luar biasa. Skenario adaptasi terbaik 2013, luar biasa. Dan penulis skenario ini Martin Scorsese. Martin Scorsese itu kalau tidak salah dia pernah, filmnya itu kalau tidak salah Goodfellas sama ini The Irishman. Goodfellas, The Irishman, pokoknya banyak filmnya itu bertema tentang judi atau gambling, yang ya endingnya semua hancur semua sih. Rata-rata film-film Martin Scorsese intinya meskipun itu kayak judi, perlombaan atau apapun itu, ya intinya semua hancur-hancur juga gitu doang. Nggak ada yang happy ending sih, karena ya itu tadi, balik lagi, kita saat mendapatkan sesuatu dengan hal yang kurang baik, yang tidak baik, ya dampaknya juga tidak baik juga kan gitu dong. Dan luar biasa sih, film ini mengajar kita banyak sudut pandang meskipun gak happy ending ya. Kadang yang happy ending pun belum tentu memberikan kita sebuah pelajaran, dan yang sad ending kayak gini malah memberikan kita banyak pelajaran yang bisa dinotis, bahwa itu relate dengan yang sekarang kita alami. Semua orang pingin sukses secara instan, semua orang pingin berhasil secara instan. Tentu itu bukanlah sebuah konsensus bersama juga sih, maksudnya kita harus menjadi sukses untuk bareng-bareng juga di usia yang sama juga kan. Ada orang yang bilang bahwa punya uang miliaran rupiah di usia 20 tahun itu bukan gak mungkin, tapi sangat aneh juga gitu loh. Buat apa orang 20 tahun punya 20 miliar gitu kan. Tapi poinnya adalah saat kita tahu sebuah perjuangan, tentu kita tidak akan mudah mengabaikan perjuangan itu, karena kita mendakinya pun dengan try hard gitu, dengan usaha yang lumayan gitu. Kita nggak langsung foya-foya segala macam. Ya it's okay, itu mungkin budaya barat ya, kalau mereka udah sukses, udah apa gitu, langsung star syndrome, itu it's okay. Yang penting tetap merunduk seperti padi, makin tua makin merunduk. Dan pesan saya adalah karena kita semua pasti pengen sukses lah, kita semua pasti pengen sukses, anak-anak muda juga semua pasti pengen sukses. Tapi alangkah bijaknya saat tidak menyesuaikan standar kita dengan
pencapaian orang lain, karena itu akan menjadi hal-hal yang kurang baik juga buat bagaimana cara kita melihat kehidupan. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, jangan hanya melihat ke atas, tapi lihatlah bawah pula, lihatlah yang di bawah, karena yang di bawah, yang di atas hanya bisa memberimu contoh, tapi yang di bawah akan memberikan sebuah pelajaran dan pengalaman yang berharga. Jadi itu sih mungkin yang bisa saya bagi dengan semuanya tentang ulasan film kali ini. Filmnya luar biasa bagus juga, dari sutradara Martin Scorsese, dan ini dikerjain oleh video Paramount Pictures. Kalau kalian tahu, Paramount Pictures itu yang udah mendeploy film Transformer juga. Luar biasa sih. Oke, thank you sih, mungkin itu aja yang mampu saya bagikan tentang film kali ini, The Wolves of Wall Street. Mungkin lain waktu saya akan membagi atau mereview atau mengulas film-film yang ciamik lah pokoknya, yang bisa kita jadikan sebuah motivasi buat kita. Oke. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.